Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semuanya. Apa kabar? Podcast ini dari kelompok 1 dengan mata kuliah Pendidikan Gizi Prodi Gizi 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang akan membawa sebuah topik yang lagi hits banget nih. Tapi sebelum memulai podcast kali ini, kita akan perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Amalia Wardani. Salam kenal semuanya. Oke, podcast ini akan membahas dengan topik yaitu yuk hindari konsumsi tinggi GGL pada generasi milenial dan Z. Apa sih generasi milenial dan Z? Yuk kita bahas terlebih dahulu. Millennial Generation atau generasi Y juga akrab disebut dengan Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 hingga 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga tahun 2010. Ada juga definisi lain yang mengkategorikan generasi Z sebagai generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa usia para generasi Z di Indonesia pada tahun 2020 adalah kisaran umur 5-24 tahun. Untuk kalian, ada yang tahu nggak sih apa GGL itu? Baik, sini aku jelasin. GGL merupakan singkatan dari gula, garam, dan lemak yang kita konsumsi setiap hari. Konsumsi ketika zat tersebut ternyata ada aturannya loh atau anjurannya. Berdasarkan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi. Untuk perhitungan total energi itu tergantung orang masing-masing ya, karena setiap orang berbeda-beda kebutuhan tubuhnya. Selanjutnya, konsumsi gula setara dengan 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari atau sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari. Anjuran konsumsi lemak per orang per hari beda lagi, di mana anjuran konsumsinya adalah 20-25% dari total energi per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari. Bentar. Mungkin orang-orang nggak tahu nih, gimana sih hitungan 5 sendok makan minyak per hari itu gimana? Nah, jadi gini, misal kita konsumsi ayam goreng, ikan goreng, atau gorengan kayak bakwan gitu, berarti minyaknya sudah mengandung 1 sendok makan. Jadi sisa kita konsumsi minyaknya tinggal 4 lagi dari anjuran yang tadi, yaitu 5. Jadi udah ngerti kan cara menghitungnya? Semoga nggak bingung ya kalau mau menghitung konsumsi lemak kita per harinya. Karena kita udah tahu anjuran dari konsumsi gula, garam, dan lemak, berarti kita nggak boleh sembarangan dalam mengkonsumsi garam, gula, dan lemak. Mungkin dengan kasih contoh kita bisa tahu apa aja sih makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Kalau untuk zaman sekarang, kemarin yang lagi ngetren tuh kayak dessert box gitu. Kita lihat udah tahu tuh dessert box itu kan ada pakai susu kental manis, susu, coklat, dan lain-lain, tapi tergantung juga dengan varian rasanya ya. Di situ udah kelihatan kalau makanan itu tinggi banget gulanya, otomatis tinggi juga dong kalorinya. Selanjutnya nih, minuman bubble tea juga termasuk ada minuman yang tinggi banget gulanya dan juga kalorinya. Mungkin kalau untuk sisi dari makanan yang agak asin-asin tuh kayak makanan cepat saji, fast food gitu, atau bisa sering kita sebut dengan junk food ya. Itu juga tinggi banget garam, gula, sama lemaknya.
setelah kita bahas contoh-contoh makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak, kita bahas nih selanjutnya, yaitu apa sih dampak atau efek akibat dari tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi apabila kita terlalu tinggi dalam mengkonsumsi gula, garam, dan lemak, dapat memicu penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Kita kasih contoh seperti kalau misalnya nih, kelebihan konsumsi garam diketahui bisa berdampak pada kesehatan seperti memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sedangkan konsumsi gula berlebih bisa memicu penyakit diabetes mellitus. Selain diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi, beberapa penyakit yang mungkin muncul akibat mengabaikan anjuran konsumsi GGL adalah penyakit jantung, stroke, ginjal, obesitas, bahkan gangguan saraf. Kita ambil contoh deh, kan tadi udah disebutkan kalau tinggi konsumsi gula dapat memicu penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Perlu diketahui bahwa angka kejadian atau kasus di Indonesia, terutama diabetes mellitus, mengalami peningkatan dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 juta jiwa pada tahun 2013. Data terbaru dari International Diabetes Federation atau IDF Atlas pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Jika tidak ditangani dengan baik, WHO atau World Health Organization bahkan mengestimasikan angka kejadian diabetes di Indonesia akan melonjak drastis menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Nah, tadi kan sudah tahu nih apa aja sih dampak atau efek atau juga akibat dari kita tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Sama juga untuk kasusnya tuh yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana sih cara menghindari konsumsi GGL agar tidak terlalu tinggi? Berdasarkan Germas atau Gerakan Masyarakat yang dikeluarkan oleh P2PTM memberikan tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Yaitu yang pertama, pilihlah bahan makanan segar daripada bahan makanan kemasan atau bahan makanan yang diawetkan. Kedua, bacalah label kepada kemasan makanan dengan teliti dan seksama. Ketiga, hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Keempat, hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan, seperti acar, asinan, makanan kaleng, dan lain-lain. Kelima, hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, udang, kepiting, dan lain-lain. Keenam, kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengolah makanan. Biasakan memasak makanan dengan mengukus dan memanggang. Ketujuh atau yang terakhir, batasi penggunaan bumbu penyedap makanan seperti MSG atau monosodium glutamat atau yang biasa disebut dengan vetsin. Sebagai gantinya, gunakan penguat rasa yang berasal dari bahan alami seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, kunyit, ketumbar, dan lain-lain. Terkesan merepotkan memang, tapi bisa berdampak besar bagi kesehatan diri sendiri dan juga keluarga kalian. Untuk lebih jelasnya mengenai apa aja sih kebutuhan kita secara pribadi, kita bisa tanya ke ahli gizi yang ada di rumah sakit. Wih, udah banyak banget nih yang kita bahas pada podcast kali ini. Jadi intinya kita konsumsi GGL dengan mengikuti anjuran dari Permenkes, yaitu garam dengan 1 sendok teh, gula dengan 4 sendok makan, dan lemak dengan 5 sendok makan yang udah aku jelasin tadi. Jadi kita harus menghindari konsumsi gula, garam, lemak yang secara berlebihan atau terlalu tinggi agar terhindar dari penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, dengan cara mengikuti anjuran dari P2PTM, salah satunya yaitu membaca label makanan sebelum membeli dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang udah aku sebutkan contohnya tadi. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai topik kali ini yaitu
Yuk hindari konsumsi tinggi GGL pada generasi milenial dan Z. Kita sebagai generasi milenial dan generasi Z lebih berhati-hati dengan apa saja makanan yang kita konsumsi. Karena kesehatan itu penting dan juga ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sampai di sini podcastnya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.